menceritakan alam muqtadha da'awi majaril akwan al-mustalifah. Terus beliau ketika ini cerita kenangan, semua kita pasti punya kenangan. Di antara yang beliau menjadikan ke saya sholikan itu begini. Hak sok sing nggawa agama iku pegawai negeri. Buku saya pegawai negeri yang bantah. Mbak mati ini bantai konco-konco termasuk Pak Sami kira-kira yang bantah. Karena santri pertama yang saya dengar bantah Mbak Mun itu Pak Sami, tapi bantah bagus. Mbak Mun khawatir kalau dok itu maknanya kamu. Khawatir santri mangan kau, dok kau Arab. Karena kalau kau tok nanti kau halal, karena dok itu didaftar hewan halal. Sinjak daging Arab, karena termasuk daftar hewan halal. Suatu saat ada lafaz yang enggak jelas, ini yang Pak Asnawi, saksinya para malaikat. Arab malih Mbah. Tapi terus barokahnya Pak Asnawi komplain begitu pas ngaji wahab, bangun menerangkan. Cung, arah tak mangani bajing Arab, ambil kawo Arab, terus nanti ku do mangan bajing do mangan kawo. Karena dok itu dimuncit ya persis Jawa itu persis kawo. Tapi nak dimaknani Arab terus bingung. Jadi itu seni bangun mengelola fikih supaya, tapi barokahnya Pak Asnawi sebenarnya semua teman-teman ngetok Arab itu supaya tadi memang itu didaftar hewan halal dan memang di hadis-hadis banyak sahabat gandok, tapi di kamus itu mirip menyawa atau biawa atau kamu. Jadi makanya pertanyaan kita, kalau kita ngarang kamus itu harus ada seni fikihnya. Kalau enggak, dok kamu tafsiri apa? Kamu tulis biawa, ternyata dok ikut daftar halal. Berarti kamu termasuk orang yang halalkan biawa. Jadi baru kayak sangat ngaji sama Pak Asnawi dulu ngaji bangun rame-rame. Waktu langkau Arab, wasinjab bajing Arab. Pak santri yang mesti nyeletuk, mbah yang Arab orang nopo, bajing mangan nopo. Ini cerita-cerita gitu saja. Karena tak pikir tidak serius sudah mampu, sudah bingung mikir ekonomi, mikir utang, semacam-macam. Biasa ngawur rasa suci, ya atau aslinya mampu. Ya sudah, misalnya dengan menutupi EP kodoro itu biasa lah ya. Kita kopi iya, iya ngapain wong awam, bodoh dia ini mau kartu mati, mau bodoh mati yang biasa. Tapi ketika bangun dawe itu saya protes apa? Lah anak santri temu dia, santri kapan santri gak mesti manfaat, mungkin bakas bangun. Lama-lama saya ini jadi kiai, ya jadi kiai betul. Karena bapak saya sudah wafat 2005, terus saya jadi kiai. Selama Pak Asnawi karena sudah lama beliau, sejak abahnya meninggal saya jadi kiai. Maka terus saya beberapa kali itu punya muhibin yang dokter, yang tentara. Itu kalau cerita begini, ini kisahnya. Gus saya ini dokter, lebih keren dibanding dengan. Kenapa? Saya tugas di Papua, di NTT, karena saya dokter, dilindungi negara. Karena tugas negara, saya di kampung-kampung itu bisa bikin musola, bisa memperlihatkan salah seorang muslim yang sholat, tanpa dicurigai jadi misionaris. Dan karena saya aparat negara, itu difasilitasi negara, karena berkebutuhan musola dibikinkan musola, berkebutuhan masjid dibikin masjid. Begitu juga tentara-tentara yang di daerah-daerah minoritas, mereka dengan enaknya bikin masjid, menunjukkan keislamannya karena formal pegawai negeri. Tapi di daerah-daerah itu andekan yang bawa itu kiai itu gak kebayang, gak paham, terus ada gesekan karena dianggap datangnya murni menyebarkan apa? Agama tertentu dan akhirnya gesekan dengan agama tertentu. Jadi makanya ini sudah kosekuna ketika mendikan so iku sing gawa komunik dinti iku kene. Mulane umat. Dulu saya kan yang enggak paham dan yang enggak ingin paham pasti. Perintah umat itu kan kalau saya punya umatnya, umat saya enggak punya umat gimana. Tapi setelah saya jadi kiai, beberapa muhibin saya itu jenis menteri. Jadi begitu juga di negara-negara Eropa. Itu awal ada masjid ya karena ada kedutaan yang menampung orang-orang Indonesia. Akhirnya fasilitasi beberapa mahasiswa dan TKI di sana akhirnya bikin. Artinya istihad besar bangun adalah berkoalisi dengan negara. Beliau bisa mengelola begitu indahnya dakwah yang gak benturan antara ulama dan umat dengan cara ini kenangan kita. Saya tidak mengatakan saya kita, karena beliau menghentikan itu mutawatir
musyahad, ma'ruf, benana, benahu semuanya tahu. Cuma mungkin tidak semuanya paham karena gak merasa lo jadi kiai, nah itu yang masalah. Nah, aku jadi kiai jadi paham. Karena kalau saya tawaduk malah saya diangkat derajat oleh Allah, mendingan sombong, berapati diangkat kan gitu. Kadang orang santri tawaduk, wah, tapi justru ngaku tawaduk itu mutakabir terus hikam. Jadi biasa aja jujur biasa. Tapi ini cerita betapa saya punya beberapa teman yang kuliah di Inggris karena saya di Jogja banyak teman yang kuliah di Inggris. Itu kenangannya ya gitu, difasilitasi kedutaan, kemudian ada masjid, ada komunitas kajian Islam. Jadi segampang itu kalau negara atau aparat negara bawa Islam karena mereka formal dan rohnya ini dibantu kiai. Sehingga kalau mereka ada muskilat, hal muskilatnya tanya. Beberapa dokter kalau tanya fikih, dia tanya saya. Tapi mereka di daerah-daerah itu tanpa ada hambatan karena mereka pakai apa? Negeri. Nah, tolonglah istiadat bangun begini itu yang beliau maksud alamut tadul da'awi majaril afwan al-mukhtalifati syu'un wal hisab. Jadi kita saksi semua kita adalah saksi. Karena istihad khosoni bidzalika sayfuna itu menurut saya kurang keren. Kalau dalam ilmu hadis semakin mutawatir semakin bagus. Kalau kita ini malah walik, semakin ahadi semakin keren. Orang bingung dijazai bangun. Itu cara saya agak keren karena tidak mutawatir. Tapi banyak santri yang ngaji mustolah hadis tapi malah bangga khosoni bidzalika sayfuna. Menurut saya malah senang yang umum. Karena umum ini mutawatir, bukan riwayat ahadi. Kalau ilmu hadis kita tahu kan mutawatir sama ahadi itu keren. Mutawatir. Sehingga saya tidak perlu cerita ahadi karena nanti semua orang subjektif, semua orang punya kenangan. Nanti yang ribet kalah semua sama tukang pijat. Semua kenangannya bangun masih berjarak. Saya tukang pijat. Jismi ala jismi. Jadi saya bagian nanti yang serius itu kemarin. Dan saya itu kalau ada riwayat dari bangun, kalau nggak paham saya tanya Gus Kamil, tanya Gus Zubur yang seangkatan saya. Karena sepinter-pinternya kita tetap tahu terap-terap beliau kan yang lebih dekat. Saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dengan Bapak. Sepinter-pinternya santri kalau tentang adanya Bapak itu ya pinter saya. Karena roh Paul ini roh Jawa. Bapak itu diantara ajarannya itu ya yang itu aja sederhana. Karena Bapak hak berjegeman ngaji itu tenanan serius. Pengen apa? Wong sing ngaji itu sudah kadang utang suruh. Terus yang ngomong bingung pas ngaji kok bingung. Wong mikir utangnya bingung, kon mikir rokok tambah bingung. Jadi sanad saya memang seperti itu. Jadi rakyat disalah memang. Kalau sanad sampeyan uang wis kurang ajar, mbok jek yo tambah kurang ajar. Monggo itu sanad jenengan. Sanad saya dah seperti itu. Jadi ini kan urusan pilihan mazhab. Napa pilihan apa? Tapi kenangan terbesar kita, saya mengatakan saya kita adalah penghormatan bangun pada tentara, pada aparat. Saya dulu itu ya iskal, kalau boleh dikatakan iskal. Tapi setelah melihat al-aqwan yang seperti ini, ternyata ada masjid, ada Islamic Studies, bahkan ada IAIN. Di Papua itu ada IAIN, sektornya beberapa kali datang ke sana. Mereka tidak dapat perlakuan apa karena resmi, ada N-nya tadi. Coba kalau yang bikin sampai pondok di sana. Itu aneh. Jadi awal hadatin itu adalah al-Islam, setelah Islam itu diakui negara. Sehingga keinginan para nabi dulu itu ya berkoalisi dengan negara, sehingga Nabi masih nyurati raja-raja. Makanya menurut paham banyak ulama, andai kan raja-raja itu menurut Nabi itu juga tetap raja, karena Nabi juga ikut ilama maliki kaisar, ilama maliki ruh. Hanya sistem bernegara yang ada raja, ada rakyat, Nabi itu juga mengakui. Buktinya Nabi juga menyebut mereka raja. Meskipun Nabi tetap menjaga konstitusi nubuwah, yaitu dengan cara menulis min Muhammad Rasulillah ila maliki ruh. Itu yang menjadikan semua raja agak sebagian raja agak terima karena siapa orang ini berani menyebut namanya dulu sebelum nama saya kan gitu. Mereka tersinggung karena suratnya Nabi itu agak aneh, nggak lazim kan menyebut min Muhammad Rasulillah ila Malik kan gitu. Mereka inginnya kan disebut dulu baru pengirim. Tapi itu memang nggak bisa dilanggar, mau nggak mau Nabi harus al-Islam ya lu wala ilah. Sehingga suratnya Nabi min Muhammad Rasulillah ila Malik Rom atau ila Malik ini. Muka itu harus siapa? Nah. Tapi bahwa istihad
istihad beliau datang ke Umaro yang dulu nggak lazim ulama datang ke Umaro. Akhirnya itu jadi hal yang luar biasa. Makanya saya kalau ngaji Al-Manhaj Sawi karangnya Habib Zain bin Semit, ada ustadz itu agak gak nyaman dengan Harun Rasid karena beliau ya agak melenceng, namanya Raja Amirul Mukminin. Singkat cerita si ustadz tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ini nasihun laka famusad bidun alih. Saya mau nasihati anda dan mohon maaf agak keras. Fala tajid fi nafsika syai'an, maka tolong jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna kaya Ustadz ini dikasih tahu sama Harun Ar-Rasyid. Inna huwa ta'ala qad amar man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu tidak usah nasihati saya dengan cara kasar, kata Harun Ar-Rasyid. Allah pernah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Man huwa khairun minka, yaitu Nabi Musa dan Harun. Ila man huwa syarrun minni, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu hanya ustaz ngandani saya sama-sama muslim kasar? Itu dalil mau kok. Kalau Pak Hamid takbir mau kan kira-kira gitu. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, ingat lagi betapa Bahmun itu layyinal jadid. Apa ya insyirahas sodri, intilaqatal wajhi, tawkal wajhi, dan seterusnya. Ini sanad-sanad yang semua kita bersaksi, semua kita tahu. Terus kedua, sekaligus ini terakhir. Jadi jangan waktu lama-lama nanti sampai enak. Menghubungi teman itu tidak baik. Ini nanti sebenarnya diundi ya nggak apa-apa, nggak harus saya. Yang salah saya di sini itu tidak keren, karena posisi makmur diperintah, bukan amir. Jadi keren jenengan. Juga kasih waktu aku ngomong menurut. Nanti saya kalau ketemu Allah, man huwa mutawaddi, mesti menang saya. Anak makmur, wa antumul amirun. Terus kedua, ini semua kita juga bersaksi. Saya yakin zaman Pak Asnawi, Mas Hamid semua bersaksi. Jadi kewannya, petani itu semua kegerengan di koyo akeh wajib zakat. Mergo sing ditandur kut, yaitu padi. Petani kakao zaman itu populer-populernya kakao, suge-suge tumpahannya mobil gak wajib zakat. Mergo sing ditandur ora kut. Itu mulai dulu ya terus menggulirkan itu, dan beliau dengan sabar gulirkan saja tapi tidak fatwa. Tawaran lagi, gulirkan saja tapi tidak fatwa. Dan sampai pada akhirnya, saya ulang lagi, pada akhirnya beliau mulai fatwa. Meskipun ini kenangan-kenangan kita, meskipun ya masih ngeper, maksudnya ngeper itu ya tidak bilang wajib, tapi ya tidak bilang tidak wajib. Ini beberapa khas-khas beliau ketika, dan karena saya ngaji ini agak detail karena memang setiap ketemu itu, setiap ketemu ditanyakan, kita pun sakit. Orang saya kira setuju loh, setuju dengan guru pulau itu juga orang ngono. Tapi ini cerita yang akhirnya beliau menulis itu secara detail di bab masalah zakat naqdiyah sampai zakat kut yang dulu disampaikan secara guyon-guyon. Saya ulang lagi, dulu disampaikan secara guyon-guyon dengan santai, lama-lama ditulis. Ini tak tulis. Saya masih ingat betul dulu kan bangun gabutnya gitu, petani beras itu gagal terus gegere nanti koyok akeh wajib zakat. Mergo sing ditandur kut. Sementara petani kakao cengkeh sugih gara-gara ditandur tidak kut, tidak wajib. Ternyata guyonan-guyonan itu pas nanti akhirnya ditulis sama beliau, saya percaya. As-sahihun anna wujubal amal bimuqtadal ahkam al-Qur'aniyah allati lam nastati ijazah la yajuzu tabdilu aw tabiyu illa anna wajiba alaina al-amalu bijawaru bima amkan famasalan fi mana bata fil ardi alamat hadiman yatamadhabu wa dhabu masyafi'i inama tajibu zakatu min rufi ma'itatubi wala tajibu fi misil khadruwat khilafa makana alaihi ba'dul madhari al-qur ma'anna katsiran min al-khadruwat wal fawaqih fi hadzal asri a'dhamu iradan fil iktisad min al-aqwat aw musawiyatan laha a'dhamu iradan aw musawiyatan laha.
Terus beliau cerita waktu tafsiril kabir, yaitu ketika nafsiri anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh, kata ma. Terus semua qol wa yadullu ala wujubi zakat fi kulli ma tunbitul ardh, karena kita tahu ma itu letaknya. Makanya kenangan saya tiap ketemu beliau termasuk pernah tanya, saya juga pernah unek-unek. Ya ini kalau seorang mufassir nafsiri Quran itu terikat madzhab imamnya apa terikat ilmu lughah? Ya itu tadi, karena Ibnu Katsir itu syafi'ul madzhab. Tapi ketika beliau nafsiri wa mimma, ma itu apa saja, karena ma itu umum. Sehingga beliau menafsirkan matung itu lalu cekot ya tidak. Saya masih tanya, dan itu terikat madzhab imam itu. Tapi arahnya beliau pas ngarang itu arah air usah terikat. Nah terus akhirnya beliau karena itu gak memutuskan itu, terus beliau hanya ngendikan sama sangat betul. Hadil ayatu al-Qur'aniyatu ulifa fi tafsiriyah atau ikhtalafa fi tafsiriyah al-fasir wa ikhtilafi dzalika ikhtalafa al-madhhab al-qara. Fa hal kulli dzalika min al-ikhtilaf bainal ulama al-mustaqim. Terus kata beliau yang bagi alaman wal qudwah li hadhihi ummah ayaftara min al-aqwal ma huwa aslahu li hadhihi ummah fil amal bi muqtadi hadhihi. Sama masih ingat? Maka orang yang jadi pemimpin saat sekarang yang fatwa yang paling menguntungkan umat ini, yang paling layak. Sama singkat saya tanya, yang di pemimpin ini saat ini jenengan fatwa mohon saat ini wajib atau bukan wajib? Yo ora aku juga aku yo sapa kono sing mun mumpung niki wonten jenengan ngendikan mohon wajib atau bukan? Yo ora ngono, pokoke ngono masalah ini. Karena saya punya teman, ini bisa nyata, saya punya teman itu petani padi, itu orang Indramayu itu marah. Bareng sawahnya sekian hektar ditanduri kampung itu sudah itu tiap 3 hari panen dikirim ke Jakarta. Pas tanduran kot kere, tanduran kodroat suke. Pas kere bu wajib zakat, pas suke orang. Itu pakai ngopo. Ini kan ribet. Sama dengan bantah saya, usah ngasih ke harus dibantah. Ya sudah nanti, ya sudah seperti itu. Ini kenangan-kenangan kita dan guyonan beliau secara ilmiah zaman Pak Asnawi, Pak Hamid semua kita ngaji ternyata sekarang ditulis dan pesan beliau hanya yang bagi alaman wal qudwah li hadhihi ummah ayaftara min al-aqwal ma huwa aslahu li hadhihi ummah. Jadi saya ini seperti dipoling atau dibasul masain. Seperti itu. No? Relatif ya. Seperti masalah ini dipoling atau diputuskan sekarang. Wajib. Pasang wajib. Kondisional. Kondisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.